Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengakuan. Pengakuan ini dasar hukumnya adalah pasal 174, 175, dan 176 HIR. Dan di dalam Al-Quran juga diatur dalam surat An-Nisa ayat 135. Dan ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Nah, macam pengakuan dalam hukum acara perdata ada dua, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang, dua pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan atau ditegaskan demi keadilan bahwa kita bisa menjadi saksi atas diri kita sendiri dengan melakukan pengakuan. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah juga telah menerangkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan seseorang yang telah berbuat zina dan mengakui perbuatannya itu, maka Rasulullah menyuruh dia untuk dirajam. Jadi di sini pengakuan zina sebagai alat bukti dan menggantikan alat bukti saksi, sehingga berlakunya pidana rajam atas orang yang melakukan pengakuan berzina. Kembali lagi kita pada macam pengakuan, yaitu pengakuan di dalam sidang, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim. Ini menjadi alat bukti yang cukup kuat untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik itu diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Kenapa cukup kuat? Karena dia telah mengakui bahwa dialah yang melakukan, dialah yang berbuat kesalahan. Nah, misalnya saya berhutang. Di sini berarti saya mengakui berhutang. Berarti ini adalah alat bukti yang cukup kuat dan memberatkan saya yang mengakui telah berhutang. Kemudian ada juga pengakuan kualifikasi, di mana pengakuan ini didasari dengan alasan-alasan yang lain. Misalnya, saya berhutang, tetapi hutang saya tidak 100.000, melainkan 50.000, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini sebagian mengakui berhutang, sebagian lagi tidak mengakui, karena di sini ada tuduhan seolah-olah berhutangnya 100.000 padahal berhutangnya adalah 50.000. Berarti ini adalah pengakuan kualifikasi. Nah, di sini ada juga pengakuan klausul. Nah, di sini contohnya adalah saya berhutang, tetapi saya sudah membayar, atau saya membeli barang ini, tetapi saya sudah membayar. Nah, ini kan pengakuan bahwa apa? Bahwa kita itu telah membayar hutang atau kita itu telah membeli barang tersebut. Nah, bisa juga pengakuan seperti tadi ya, saya berzina, seperti itu. Nah, sekarang pengakuan yang dilakukan di luar sidang diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan hakim, akan menentukan kekuatan mana yang diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum. Jadi di sini adalah bebas kepada hakim untuk menerima atau tidak pengakuan tersebut. Nah, kekuatan pengakuan di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim atau pihak lawan tidak perlu lagi membuktikan tentang perkara
adanya yang dipersengketa tersebut karena yang bersangkutan telah mengakui. Nah, selanjutnya kekuatan pengakuan di luar persidangan, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna. Nah, untuk itu maka hakim di sini akan memperkuat dengan alat bukti yang lain, misalnya dengan saksi. Jadi saksi yang mengakui atau mendengarkan bahwa yang bersangkutan itu telah mengakui perbuatannya. Jadi di sini hakim akan memperkuat lagi dengan alat bukti yang lain. Jika pengakuan itu secara tertulis, maka tulisan tersebut bisa ditarik menjadi alat bukti tertulis di dalam persidangan. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.